Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran semalam tentang majelis yang keempat ya, tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan. Dimulai daripada nutfah. Artinya nutfah apa? Setetes. Kemudian menjadi mudghah ya. Apa artinya? Menjadi alaqah. Alaqah artinya segumpal darah, baru menjadi mudghah. Segumpal daging, baru setelah 4 bulan setelah 120 hari ya, barulah ditiupkan roh. Mulai daripada inna ahadakum yazma'u khalaqahu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya setiap kamu dihimpunkan matannya dalam kejadian kamu pada perut ibu kamu arba'ina selama 40 yauman nisbah hari nutfah setetes mani summa yakunu, kemudian setelah kemudian adalah setelah itu, artinya ankana nutfah, bahwa adalah nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian summa yakunu mudghah, kemudian adalah ia darah tadi menjadi segumpal daging, semisal demikian. Baru yursalu malaku, itu sambungannya, matannya mislu zalik. Yursalu malak, kemudian diutuslah oleh malaikat, artinya meniupkan roh. Fayumpahu fihi ruh, maka meniupkanlah ia padanya segumpal apa tadi, daging tadi akan roh. Barulah ditiupkan roh. Jadi prosesnya tadi itu selama mi'ata isrina, hari ke 120. Iza tamat kan, apabila sempurna. Wasara, jadilah ibni dia anak selama mi'ata isrina, 120 hari. Baru kita sempurna. Baru ditiupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimah, dan ditulislah dengan 4 kalimat. Bi kitabi, dengan menulis rizkinya sudah ditentukan, apalagi ajalihi, ajalnya, amalannya min khairi aw syarin, daripada baik atau buruk, wasyaki aw sa'id, kemudian bahagia ia sengsara ia dengan maksiatnya, ataupun sa'id bahagia ia bitaatihi, dengan taatnya. Itu matanya yang salam kan. Sekarang sambungannya faidatun. Coba saja Nudin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Al-kitabu al-katibu wallahu ta'ala bimakna annahu ya'muru bil kitabatil maliki wa qad jaa'a aidan farqullahu ta'ala min arba'i minal khalqi wal ahli wa azali wal ajali wal rizqi wal khalqi bi fathil kha'i isyaratun ilal dhukurati wal anusati wa bidhammiha ila sa'adati wa shaqawati wa zahiru ma taqaddama min amril maliki bil kitabati annahu min qabli su'alihi fiha. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, sebermula ini itu satu faedah. Al-kitabu, sebermula kitab. Ya, tadi kan di atas ditulislah dengan kitabi, kitabnya kan seperti itu. Ya kan? Ditentukan. Apa itu huwa Allah Ta'ala? Dia hanya kitab itu, ketentuan tadi yang ditulis tadi daripada Allah Ta'ala. Bimakna, dengan makna annahu, bahwasannya ya'muru bil kitabah, memerintahkan ya Allah bil kitabah, dengan menulis al malaku, oleh malaikat. Dengan bahwa memerintahkan ya Allah dengan menulis al malaka, ya akan malaikat maf'ul.
Jadi Allah perintahkanlah malaikat menulis takdir seseorang itu. Ya ini bahagia atau apa sudah ada ditulis. Wa qad jaa aidan, dan sungguh telah datang juga farahallahu ta'ala min arba'i, menyelesaikanlah, ada juga hadisnya faraha. Wa qad jaa, dan sungguh datanglah oleh aidan hadis juga farahallahu ta'ala min arba'i min khuluqi wal ajali wa rizki wal khalqi. Menyelesaikan oleh Allah Ta'ala daripada 4 min khuluqi, daripada makhluk. Khuluqi ini maksudnya kalau dengan domah tadi kebahagiaan dan kesengsaraan. Khuluqi itu maksudnya ditentukanlah manusia itu daripada kebahagiaannya atau kesengsaraannya, bahagia atau sengsara. Wal ajalu, dan ajalnya. Warizki, dan rizkinya. Wal khalqi kalau dengan patah itu laki-laki atau perempuan. Khalqi dia itu diciptakan laki-laki atau perempuan, ditentukan dalam kandungan. Ini hadis juga ini. Makna khuluq itu ditentukan bahagia atau sengsara. Khuluqi kejadiannya sengsara atau bahagia, ajal, rizki, kemudian khalqi itu laki-laki dia atau perempuan, ditentukan dalam kandungan. Paham? Jadi ada juga hadis mengatakan Allah menyelesaikan atau menentukan Allah juga di dalam kandungan itu 4. Khulqi, bahagia atau sengsara, kejadiannya bahagia atau sengsara, ajalnya, rezekinya, dan khalqi, kejadiannya, penciptaannya perempuan dia ataupun jenisnya, laki-laki dia ataupun perempuan. Bifathil kha, dibaca dengan fathah kha, itu isyarah. Kalau dipatah dengan kha tadi khalqi, itu isyarah ila dakuratin wal anusatin, ya. Dia isyarah kepada laki-laki ataupun perempuan. Maka dengan fathah kha tadi itu satu isyarah, yaitu diciptakan laki-laki atau perempuan. Wa bidommiha, dan dengan domahnya ila sa'adati wasyakawah, itu kepada kebahagiaan atau sengsara. Itulah makna khuluqi di atas. Jadinya itu yaitu bahagia atau sengsara memang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kandungan. Wa zahiru mataqaddama, dan zahirlah barang telah terdahulu min amri, daripada urusan malaikat bil kitabah, dengan menulis. Jadi malaikat memang sudah menulis semua. Annahu, bahwasanya malaikat min qabli, daripada sebelum itu, su'alihi, menanya ia akannya Allah, pihak padanya penciptaan. Memang sebelumnya sudah ditanya oleh malaikat ini bagaimana dia ini ketika kita di dalam kandungan itu diciptakan oleh jasmani. Apakah dia ini nanti hidup atau mati? Begitu ditanya malaikat. Ini bahagia dia nanti atau sengsara? Tulis, tanya dia minta sengsara apa tidak, kan seperti itu. Ini memang sudah kita minta juga dalam kandungan. Takdir kita itu. Dia nanti itu menjadi orang taat atau menjadi orang maksiat, itu sengsara ataupun bahagia maknanya. Ya kan, kalau taat kita bahagia, kalau maksiat kita sengsara. Dia itu jenis nanti laki-laki atau perempuan, kita udah minta juga. Tanya dia, kata Allah. Kita minta perempuan diciptakan, kita sebagai perempuan. Memang sudah sebelumnya sudah ditanya pada adanya kejadian. Fakat jaa fil hadis, maka sungguh datanglah pada beberapa hadis yang sahih, marwiyatin, yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa artikan kan? Anin nutfah, ya, daripada nutfah, setetes mani. Iza istaqarrat, apabila telah tetaplah ia fi rahim, pada rahim. Kalau sudah tetaplah setetes mani itu dalam rahim seorang perempuan, akhazaha, mengambillah akannya setetes mani tadi oleh malaikat, bikafihi, dengan telapak tangannya. Ini jangan kita bayangkan malaikat itu ada telapak tangannya. Itu seolah digenggam lah oleh malaikat. Apa tadi, setetes mani tadi. Faqala, maka berkatalah oleh ia malaikat, ayu rabbi, bagaimana Tuhan?
Ini tes mani ini. Zakarin am unsa. Dia ini ciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, ditanya malaikat dulu. Dia ini diciptakan menjadi laki-laki nanti atau perempuan. Syaki am syaid. Sengsara ataupun bahagia. Mal ajal. Bagaimana ajalnya? Kapan dia meninggal? Mal asar, bagaimana kejadian bi ayi ardi dengan bumi ya mutu yang mati ia. Nah, jadi di mana dia nanti wafat? Kapan dia wafat? Bagaimana kejadiannya? Itu ditanya sama malaikat dulu. Sewaktu kita masih setetes mani itu. Payukalu, maka dikatakanlah lahu baginya malaikat, intalik ila umul kitab. Lihatlah kata Allah ila umul kitab, kepada umul kitab. Induk kitab ada tuh kitabnya. Pak innaka, maka sesungguhnya engkau tajidu engkau perdapati kisata akan kisahnya hazihi nutfah akan ini nutfah. Maka kau nampak nanti di kitab itu bagaimana kisah nutfah ini. Apakah dia nanti laki-laki, perempuan, dia bahagia, sengsara, kapan dia meninggal, nampak di situ. Di telah kitab yang sudah ditentukan Allah. Ini ada hadis. Ini hadis. Payun taliku, maka meniriklah oleh ia malaikat akan kitab. Payajidu, maka memperdapat ia malaikat kisah Tuhan akan kisahnya seorang hamba, ceritanya hamba. Fil umul kitab, pada umul kitab. Ada induk Pata aku rizkuha, maka memakannya ke rizkinya. Jadi yang kita dapat rizki di dunia itu memang sudah tentu ke rizki kita itulah yang kita makan. Yang bukan rizki kita nggak akan bagaimanapun kita usahakan. Kalau bukan rizki kita itu lepas. Karena bukan hak kita. Ya kan banyak orang seperti itu. Udah dari tangannya semuanya uang tiba-tiba hilang. Karena bukan memang rizkinya itu. Udahlah makanan sampai di mulut jatuh. Berarti bukan rizki. Ya kan Roni mau disuap, tumpah nasi kita. Berarti tidak ada rezeki kita di sini. Kita pahami. Semua kisah kita itu sudah ada itu ditulis. Apa yang rezeki kamu pasti kepadamu, yang tidak rezeki kamu pasti menjauh darimu. Watat asaruha, dan menempatilah ia seseorang akan jejaknya rezeki. Jadi rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Artinya ataupun kita yang akan mendatangi dia rezeki itu. Ya kan ada seperti itu. Kita datangi dia kan. Kalau mau rezeki kita dapat. Ada yang tanpa kita datangi. Datang saja rezeki itu. Nah, kita berzikir-zikir kita tiba-tiba ada aja orang datang bawa ke rezeki. Iya kan? Bawakan makanan, bawakan snack misalnya. Bawakan apa namanya itu. Mana kita sangka-sangka itu. Bawakan amplop. Jadi maka menempatilah ia akan jejaknya rezeki tadi. Melewati dia. Menafaki ya maksudnya itu itu. Itu maksudnya rezeki tadi datang kepada kita atau kita datang kepada dia. Kalau memang itu rezeki kita akan dapat. Fa ijaja ajaluha, maka apabila telah tibalah oleh azalnya. Kalau telah tiba azalnya seseorang qabadat, maka dicabutlah akar rohnya. Qabadat, niscaya dicabutlah akar rohnya. Pada fanat, maka dikuburkan ia. Pi makani dafanat itu kuburkan rohnya. Qabadat, dicabutlah rohnya. Qabada, dicabut. Qabadat, cabutlah akar rohnya. Pada fanat, maka dikuburkan ia. Fi makani, pada tempat alaji yang kadaralah, yang telah ditentukan, atau kudira bida majul, yang telah ditentukan laha baginya seseorang. Jadi setelah habis rezeki kita itu baru kita mati. Kalau masih ada rezeki kita nggak akan mati-mati. Kalau masih ada rezeki kita itu dari Lauhul Mahfuz, sebelum kita makan rezeki kita itu, ya kan? Atau kalau pakaian sebelum kita pakai, maka kita tidak akan mati. Paham, Jay? Maka saya teringat bapak saya itu. Dia itu sangat suka makan penungkuk. Penungkuk tuh. Dulu kalau saya di pesantren sampai saya jalan pagi beli lontong atau beli kue penungkuk, saya mampir di Pulau Sarok tuh saya antarlah pagi-pagi kue itu.
Jadi ketika bapak sakit, karena Ustadz waktu itu kan sedang kerja ini kan payah juga saya kemana-mana. Sakit bapak, saya belilah kue punungkut itu. Saya kasihlah sama bapak tadi sama kue ada merah, roti selai. Biasa suka. Enggak lah lagi kemakan sama dia, enggak enak. Teringatlah saya bahwa tidak ada lagi rezeki bapak. Apa memang tidak ada lagi rezeki bapak ini? Teringat sudah mulai berkerut, ada yang bilang itu sudah dekat. Tapi saya terpaksa pulang di sini, dipanggil Ustadz nggak ada sini ini kan. Kalian pun nggak siapa mengajar, nggak ada apa. Itulah. Pulanglah saya dulu. Tapi teringat saya itu. Bapak tadi ya Allah. Berarti rezekinya apa sudah sampai. Sudah habis rezeki bapak ini di dunia ini cuma segitu. Artinya umurnya sudah dekat. Ya Allah, semoga saya bisa menyaksikan, membimbing. Alhamdulillah bisa saya saksikan ketika sakratul maut, begitu saya datang kan gitu. Bapak naik mobil mana sesak, dibawa ke rumah sakit. Seolah-olah menunggu saya, begitu saya sampai kami bawa langsung ke rumah sakit, naik mobil. Bawa ke rumah sakit, di rumah sakit sakratul maut lah bapak tadi. Dengan sempat saya bimbing, berzikir dan membaca surah Ar-Ra'd. Saya ajak saudara-saudara saya. Jadi itu sebelum habis rezeki kita, maka bagaimana? Maka kita tidak akan meninggal. Jadi Pak Ijazah ajaluha, maka apabila telah tiba azalnya, waqabadat, maka dicabutlah akar rohnya, maka dikuburkannya pada tempat yang dulu ditakdirkan ia baginya. Jadi kubur kita itu di mana kita dikuburkan itu memang sudah ditentukan dulu. Dari situlah diambil tanah kita diciptakan. Kita kalau secara kembali kepada proses pertama, kita ini kan diciptakan daripada tanah asal Nabi Adam ya kan. Nah, dari mana dulu kita diambil tanah kita itu, penciptaan kita dari situlah di situ juga lah kita dikuburkan. Kalau karak meninggal di Mekah berarti tanahna badan kita ini ada kan tercipta daripada tanah, ada unsur tanah, unsur air kan itu. Berarti tanahnya itu daripada Mekah, makanya meninggal dia di Mekah. Syukur orang meninggal sedang umrah itu kan, karena dibangkitkan nanti orang sedang berhaji itu dia dalam keadaan haji juga. Kan begitu, orang meninggal dibangkitkan sesuai dengan kejadian dia meninggal. Kalau dia orang yang seorang syahid, dibangkitkanlah dia dengan syahidnya tadi, berumuran darah dia, begitu dia dibangkitkan, bukan menghinakan tapi memuliakan, dia itu seorang syahid kata Allah. Inilah fisabilillah, hamba yang berjuang di jalan Allah. Wanginya darahnya lebih wangi daripada kasturi. Kalau dia seorang azan dia ada bangkit daripada kubur. Kalau dia orang berhaji, labbaik Allahumma labbaik, dia bangkit dari kuburnya. Maka orang yang bagus meninggalnya bangkit dari kubur bagus. Jadi dicabutlah rohnya, maka kapan dikuburkan dia pada tempat yang telah ditakdirkan baginya. Dan sabit pada satu riwayat daripada hadis Ibnu Mas'ud, annal malaka, sesungguhnya malaikat yaqulu berkata ia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mukhallakatan am khairi mukhalakah, engkau jadikan dia ini am khairi mukhalakah, atau tidak engkau jadikan. Fa'in, maka jika kala berkata ya Allah khaira mukhalikah, tidak diciptakan. Fazafaha, maka membuang ia malaikat akannya nutfah tadi, jasmani tadi, berarham pada rahim seorang ibu, daman hal keadaan darah. Inilah orang keguguran. Saya kemana ada keguguran kan, berarti memang sudah ditanya oleh malaikat itu. Tanya malaikat, ini jasmani ini jadi engkau ciptakan dia menjadi seorang makhluk ya Allah atau tidak? Tidak, kata Allah. Kalau tidak, maka digugurkan malaikat lah. Artinya dibuangkanlah dia dari rahim itu, dilepaskan dari rahim itu, perempuan itu, sehingga keluar dalam keadaan menjadi darah, tidak jadi manusia. Maka tidak bisa kita sesalkan, sebenarnya sudah takdir. Padahal sedih juga lah Ustazah kemarin. Apa nggak sedih ya? Sedih. Kalau saya minta ceramah begini pas timpa kepada saya kemarin, ya Allah, sedihnya sedih juga kita. Ketika kita sudah berharap
tiba-tiba itu gugur. Tapi bagaimana kita bisa kembali kita pandang itu takdir daripada Allah. Dan tidak ada takdir itu kecuali juga Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Dan jika kala berkata ya Allah mukhallaqatun, aku diciptakan. Kala berkata ya malaikat, kalau dikatakan oleh Allah saya ciptakan, ayu Rabbi, bagaimana Tuhan, dakarin al amsa, laki-laki dia atau perempuan ini engkau jadikan. Ditanya malaikat lagi, ila akhir, hingga kepada akhir mata kadama, barang telah terdahulu. Apalagi ditanya malaikat, dia ini diciptakan laki-laki atau perempuan, bahagia atau sengsara, ya kan begitu kan? Bagaimana rezekinya, di mana dia nanti meninggal, bagaimana kejadian dia meninggal, itu ditanya semua sama malaikat. Paham? Wajah marfu'an, dan datanglah akan hadis marfu, dan mendatangkannya Nabi akan hadis marfu. Iza mata, apabila matilah oleh jasad badan, dupina, dikuburkanlah ia, haitsu kira-kira, ukhiza, diambillah, zalika akan jasad, akan demikian jasad, turabu, tanah. Jadi jasad kita itu dikuburkan, dari mana dulu diambil tanahnya? Jasad kita, badan kita ini ada unsur tanah, dari mana dulu tanah jasad kita ini terbuat? Kalau dia daripada tanah tanah mana namanya itu Jakarta, dia di Sukadami tinggal, di Jakarta dia meninggal, di sana dikuburkan. Berarti dari sana dulu diambil penciptaannya itu. Paham? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza qadallahu, apabila menentukanlah oleh Allah li abdin, bagi hamba, ayamuta, bahwa mati ya bi ardin, dengan bumi, ja'alalahu, menjadikanlah ya Allah baginya seorang, ilaiha, kepadanya, seseorang tadi, kepadanya hamba, hajatan, akan kebutuhan, aukala, atau berkata ia, biha, dengannya bumi, hajatan, akan hajat, wakila, dan dikatakan orang, pi maknahi, pada maknanya, maknahu ya, pi maknahu, pada maknanya. Jadi ada juga hadis Nabi, kalau Allah ingin mematikan seseorang itu di bumi, maka Allah jadikanlah baginya itu ada kebutuhan, ada saja kebutuhannya untuk mendatangi ajalnya itu. Dia takdirnya meninggalnya di misalnya di Medan. Ada saja kebutuhannya untuk ke Medan itu, pergilah dia untuk berjalan-jalan, meninggal di Medan. Atau pergilah dia pergi berobat dia ke Medan, meninggal di Medan. Kalau memang ada Allah menghendaki dia itu meninggal di mana dia meninggal. Kalau menghendaki dia meninggalnya di bumi sana, maka ada saja jalan hajatnya ke sana. Ataupun memang atau kalau berkata ya biha, dengannya bumi akan hajat, atau ada sajalah hajat ke sana, kemana dia meninggal itu. Kan begitu kan? Rewang mungkin sehat, makanya kena sangka sakit. Saya teringat itu, berarti memang di situ dikehendaki Allah dia meninggalnya di bumi itu. Apa saya udah sehat-sehat, udah dibawa dari Remo, udah bawa ke rumah. Di rumah pun waktu itu kami berharap memang dia sudah sehat. Tiba-tiba sudah mau sakratul maut, dibawa pula lah ke rumah sakit. Dikehendaki Allah memang dia rupanya meninggalnya di rumah sakit, bukan di rumah. Itu bisa kita pahami itu ya. Karena ada juga orang tua, jangan lagi dibawa-bawa, sini aja lah. Akhirnya meninggal di tempat itu. Berarti di tempat itu dikehendaki Allah dia dicabut nyawanya. Paham itu? Ini kalau cerita ini kita ini terasa kita, ya Allah, di mana nanti kita diwafatkan. Semoga kita diwafatkan di tempat yang mulia, di tempat yang husnul khatimah. Ada orang malah di mulut buaya, ya kan? Di mulut harimau. Kena api, na'udzubillah.
Iza apa ini? Wakila fi maknahu, dan dikatakan orang pada maknanya. Iza marhamamul mar'u kana bil balad. Apabila hamam itu, apabila kematian, mar'u perkara. Kalau hamam ini kan maknanya demam ya kan, sakit, mati, dekat ajal maksudnya. Atau kematian. Apabila kematian mar'u perkara, karena adalah ia berbaladi dengan satu negeri, atau mendoronglah akannya seseorang ilaiha kepadanya negeri, hazatan akan hazat, paya tiru maka segera ia, maka bersegera iya. Jadi kalau memang ditakdirkan dia meninggal di satu negeri tadi, di situ ditakdir Allah diambil nyawanya, ada sajalah membuat dia ke sana. Ada saja membuat dia ke sana, mendorong dia untuk ke sana sehingga dia bersegera ke sana. Maka kita ditempatkan nanti meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah dan dibimbing oleh orang-orang yang kita sayang, orang saleh dalam mengingat amin. Warawat Tirmidzi Hakim, dan meriwayatkanlah oleh Imam Tirmidzi Al-Hakimu, sebermula Hakim, ini nama seseorang sahabat nih kan. Sebermula Hakim fi Nawadir, dalam kitab Nawadir. Hakim ini ahli hadis, seorang ulama ahli hadis juga. Meriwayatkan Tirmidzi sebermula Hakim pada kitab Nawadir Al-Usul, nama kitabnya, diterimanya hadis daripada Abi Hurairah. Berarti dia langsung menerima hadis ini daripada Abi Hurairah, bertemu dengan Abi Hurairah ini. Abi Hurairah ini sahabat kan? Berarti Hakim ini kalau dia tidak sahabat tabi'in kan? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata ia, kharaja alaina. Siapa berkata ini? Abu Hurairah. Kharaja alaina, keluarlah alaina di atas kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatufu. Berkeliling ia. Fata'arada nawahi, maka menyusuri akan ujung kota Madinah. Dia berkeliling di satu kampung bersama dengan para sahabat. Kemudian pergi dia ke ujung kota. Kalau kita kota Sukadamai ini ujungnya itu ya jembatan anak laut tempat Epa ya. Pergilah dia ke ujung itu, ujung kota tadi. Faiza maka tiba-tiba Faizan bikubrin, dengan satu kubur, yuhfaru, digali, maka dia nampak ada orang menggali kubur. Faizan maka tiba-tiba dengan satu kubur digali. Fa'bala, maka menghadap ya Nabi, atau mendatangi, boleh mendatangi ya Nabi. Orang yang menggali kubur tadi datangi. Hatta sehingga waqafa alaihi, berhenti atasnya orang menggali kubur. Fakala, maka berkata ya Nabi, liman kila, bagi siapa? Kila, dikatakanlah, lirajulin, bagi laki-laki. Untuk siapa dibuat kubur ini? Siapa yang dikubur di sini, kata Rasul. Untuk seorang laki-laki, jawab penggali kubur. Min Habsah, daripada negeri Habsah. Habsah ini di mana tuh? Kota? Kota Habsah itu antara Mekah dan Madinah ya. Kalau dalam kitab apa? Nurul Yakin. Faqala, maka berkatalah oleh ia Nabi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya kamin ardihi, dikirim ia laki-laki, min ardihi, daripada buminya, wasamai, dan langitnya. Hatta sehingga dufina fil ardi, dikuburkannya pada bumi. Allati khalaqa minha, allati yang Allah telah menciptakan ia minha, daripadanya bumi. Demi Allah, kata Rasul, ini laki-laki ini dia dikuburkan
Dia dikirim oleh Allah daripada bumi dan langitnya. Nah, sehingga dikubur ia pada bumi yang dulu dia diciptakan daripadanya. Dari sinilah dia dulu berasal dan dari sini dia dikembalikan dan dikuburkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau di kipido kau meninggal kau nirone. Kau nadi kipido kau kandungan kau meninggal kau ne. Ingat kau? Tidak ada kita tahu. Nuktatun sebermula ini satu nuktah. Nuktah apa? Suatu yang penting ya. Yukalu dikatakan innal malaka sesungguhnya malaikat maut alaihi salam yang atasnya salam kesejahteraan dakhala yauman masuk ia akan suatu hari ala Sulaiman di atas Nabi Sulaiman ibnu Daud anaknya Nabi Daud alaihi ma atas keduanya salam Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Faja'ala maka menjadikan ianya malaikat yatilu najarahu memperpanjang ia akan pandangannya. Perpanjang ini lama dia memandang. Wa yuhaddu basarahu dan mempertajam ia akan penglihatannya. Jadi malaikat tadi menyamar dia menjadi seorang manusia hadir dia di majelis di mana ada situ Nabi Sulaiman beserta dengan rekan-rekannya. Pengikut Nabi Sulaiman. Kemudian mempertajam ia akan penglihatannya ila razulin kepada seorang laki-laki min nada itu nada mihi daripada rekan-rekannya Nabi Sulaiman. Rekan-rekan boleh diartikan situ. Atau min nada maihi daripada laki-laki yang panjang penyesalannya bisa. Buat saja rekan-rekannya situ. Artinya di antara orang yang hadir tadi itu berserta Nabi Sulaiman begini di dalam satu tempat, Nabi bersama rekan-rekannya, ya kan? Dijatuhkanlah malaikatnya pandangnya pada seorang yang lama dia memandang, kemudian tajam pula penglihatannya kepada seorang laki-laki. Summa kharaja, kemudian keluar ia malaikat. Sudah dipandangnya ini, keluar dia malaikat tadi. Fakala maka berkata oleh laki-laki. Fakala zalika maka berkatalah akan demikian oleh Nadim. Nadim ini orang yang rekannya tadi Nadim tadi rekan Nabi Sulaiman. Laki-laki tadi maksudnya. Maka berkatalah demikian oleh Nadim. Ya Nabiullah, wahai Nabiullah. Mangkana zalika rajul, siapa adalah demikian laki-laki? Siapa laki-laki itu? Kala berkata ia Nabi Sulaiman innahu malakul maut. Sesungguhnya dia itu adalah malaikat maut. Nabi Sulaiman tahu dia malaikat maut, enggak takut dia ya. Sesungguhnya itu malaikat maut. Faqala maka berkatalah ia laki-laki ya Nabiullah, wahai Nabiullah, ra'aituhu melihat ia laki-laki. Ra'aituhu ya, aku lihat akannya laki-laki. Yatilu nazara memperpanjang ia akan pandangan ilayya kepadaku. Ilayya itu. Wa akhafu dan aku takut. Akhafu biar mendarik. Annahu bahwasanya malaikat yuridu menghendaki ia kabada ruhi mencabut ya ruhku. Takut aku ya wahai Nabi Sulaiman kalau dia itu akan mencabut ruhku. Kenapa dia tadi lama memandang aku? Jangan-jangan aku ini mau dicabut nyawaku sama malaikat maut itu. Fakhalisni min yadihi. Khalis ini kan bersihkan, artinya selamatkan ya. Maka selamatkanlah aku min yadihi daripada tangannya malaikat, daripada genggamannya malaikat. Selamatkan aku daripada malaikat. Faqala maka berkata ianya Nabi Sulaiman. Wa kaifa ahli suka, bagaimana aku menyelamatkan engkau?
Wakala maka berkatalah ianya laki-laki, tak mururiha, engkau perintahkan akan angin. Nabi Sulaiman kan bisa menundukkan angin. Apa dalam hijab itu? Coba baca. Hijab yang kita baca itu kan wasakhara. Udah hafal? Udah sering dibaca? Jadi Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan angin. Maka memerintahkan ia akan maka berkata tak muru, perintahkanlah akan angin. Antah malani antuh milani, bahwa menanggung iakan aku. Menanggung ini membawa bisa tahmilani, tahmiluni. Hamala yamhalu ya kan? Antah miluni. Bahwa membawa ia akan aku ila baladin, kepada negeri Hindi. Jadi Nabi Sulaiman pada saat itu di mana dia itu? Palestina ya. Suruhlah dibawa ke apa? Dia diantarkan ke India kan jauh jaraknya juga itu. Suruhlah bawa angin aku ke India. Pala Allahu, maka mudah-mudahannya ya dilu menyesatkanlah, sesatlah ia malaikat ani daripada aku. Mudah-mudahan malaikat itu nggak nampak dia nanti aku. Kata laki-laki tadi sesat dia malaikat. Wala yazidni, dan tidak memperdapat ia kan aku. Tidak dia dapat aku, setelah dibawalah sama angin. Ini perintah Nabi Sulaiman, bawa dia ke sana, ke negeri India. Jadi bawalah kita di ke negeri India, dibawa angin. Jadi mudah-mudahan kata laki-laki tadi, apa nama itu? Malaikat itu sesat, tidak dia jumpai aku. Pamara Sulaiman, maka memerintahkanlah Nabi Sulaiman alaihi atasnya angin. Maka memerintahkanlah Nabi Sulaiman alaihi salam yang atasnya itu salam riha akan antah milahu, bahwa menanggung ia atau membawa ia kan yang laki-laki pisaah dalam sesaat ila aksar balad, hingga kepada ujung negeri baladil Hindi, negeri India. Dalam sekejap mata hilang laki-laki tadi, diantar dia ke negeri India oleh angin. Fahamalathu, maka menanggunglah, membawalah ia angin akannya laki-laki pi waktu, dalam satu waktu. Walhal, padahal keadaan faqabada, maka mencabutlah oleh malaikat ruhahu akan ruhnya laki-laki. Jadi ketika sudah ke sana, datang malaikat cabut terus ruhnya. Berarti dia mengantarkan nyawanya ke sana, karena malaikat tadi ini adalah ceritanya ini. Ada lucu, ada juga kita takut. Ada, dan kembalilah oleh malaikat maut. Ada malakul maut, dan kembalilah oleh malaikat maut. Sudah dicabutnya ruh si laki-laki tadi di negeri India tadi, kembali dia kepada Nabi Sulaiman. Dakhala Sulaiman, dan masuk di atas Nabi Sulaiman alaihi salam. Faqala lahu Sulaiman, maka berkatalah baginya malaikat oleh Nabi Sulaiman, li ayyi sabab, bagaimana sebab? Kunta, engkau tatilu nadra, engkau perpanjanglah akan pandangan ila zalika rajul, kepada demikian laki-laki. Kenapa? Apa sebabnya kau pandang, kau lama-lama memandang laki-laki tadi? Kata Nabi Sulaiman kepada malaikat. Siapa malaikat penyebut nyawa? Israil. Kalau berkata yang malaikat Israil, kuntu, sesungguhnya aku ata'azabu minhu, aku heran daripadanya laki-laki. Heran aku laki-laki tadi, makanya aku pandang-pandang dia. Liane, karena sesungguhnya aku aku diperintahkan bikab diruhihi, dengan mencabut ruhnya biar di Hindi, di negeri India. Aku diperintahkan hari itu juga mencabut nyawanya di negeri India. Wahwa, dan sebermula dianya laki-laki baidun anha, jauh daripadanya negeri India.
Dia jauh daripada India, dia ada di sini bersama Nabi Sulaiman. Bingung aku disuruh mencabut nyawanya, dia berada di sini. Sementara takdirnya di India dicabut nyawa. Paham? Dia jauh daripadanya negeri India. Ila hingga anittafaka, bahwa sepakatlah oleh takdirnya begitu. Wahamalathu, dan membawakanlah akannya laki-laki rihu oleh angin ilahunaka kepada ke sana India, kepada negeri sana India. Ilah hingga hunaka ke sana ke negeri India. Kama qaddarallahu taala, sebagaimana ditakdirkan oleh Allah taala. Faqabattu ruhahu hunaka, maka aku cabutlah akar rohnya hunaka di sana. Jadi dia itu takdirnya meninggal di India. Dia berada di bersama Nabi Sulaiman di Palestina tadi. Saya heran, saya ditakdirkan mencabut nyawa di sana. Bagaimana pula saya cabut dari sini? Akhirnya dalam sekejap mata diantar angin ke sana, maka pergi ke sana, saya cabut nyawanya di sana. Artinya dia tadi ingin mengelakkan ajalnya, padahal ajal dia itu namanya mengantarkan nyawanya. Takdirnya tadi di sana. Maka kalau ada orang meninggal, kenapalah dia begini? Kadang-kadang begitu kita kan. Oh, kenapa dia tidak di sini saja? Ada orang meninggal di Mekah, memang di sana takdirnya meninggal. Paham itu, Pak? Tambihun, sebermula ini itu satu peringatan. Ya haza, wahai ini. Unjur ila kudrah, lihatlah kepada kudrah takdir maulaka Tuhan engkau. Kaifa ansya'aka, bagaimana menciptakan akan engkau. Wasawaka, ansya'aka menciptakannya akan engkau. Wasawaka, dan membentuk ia akan engkau. Jadi kita lihatlah kejadian kita. Artinya ingatlah kejadian kita ini berasal daripada setetes yang hina. Kemudian Allah ciptakan menjadi segumpal darah, baru daging, baru dijadikan kita sempurna. Dulu tidak bisa melihat, dikasih penglihatan mata, telinga dan sebagainya. Yang wajib kita syukuri. Paham? Lihat kejadian kita. Wafi Taurat, dan sabit pada kitab Taurat. Al-maktub, ditulislah dalam kitab Taurat. Wafi Taurat, dan sabit kitab Taurat. Maktubun, yang ditulis. Ya benar Adam, wahai anak Adam. Taurat ada ditulis, ya benar Adam, wahai anak Adam. Ja'altu laka qarara fi batni ummika. Aku jadikan engkau, kata Allah dalam kitab Taurat ini. Ja'altu, aku jadikan laka bagi engkau qararan, tetap. Fi batni ummika, pada perut ibu engkau. Jadi kita diciptakan dalam perut ibu kita itu tetap. Kalau nggak tetap pasti sudah gugur, ya kan? Wa khasaitu wajhika, dan aku tutupilah akan wajah engkau. Bi khasyai, dengan selaput. Di Allah, supaya tidak tabza'u mir rahim, engkau lepas daripada rahim. Artinya zanin itu ketika di dalam rahim itu memang ada di dia bulat itu. Ditutupi dengan semacam kulit tipis, ya. Kalau dilihat di saya kan melihat di di USG itu nampak tuh kandungan kita itu dia berada dibungkus macam kertas yang bulat. Itulah maksudnya. Kalau dulu kan nggak ada teknologi, nggak nampak kita ya. Nampak. Waktu ya saya gugur itu juga nampak. Dia bukan berbentuk bulat, rupanya udah cairan. Artinya makanya tidak, dia harus digugurkan karena tidak sempurna janinnya tadi. Nampak dia. Saya penasaran lagi satu dokternya penasaran, saya kurang yakin. Dokter satu lagi, spesialis satu lagi. Senyum aja dokter tadi, kenapa Bu? Nggak yakin dengan itu. Bukan begitu Bu, saya ingin melihat lagi pemeriksaan Ibu. Saat meriksa spesialis anak yang satu, spesialis anak satu lagi, diperiksa lagi. Begitu juga hasilnya. Nggak bagus janinnya tadi. Ini dulu nampak dia nih. Ini kecil dia, melompat-lompat ini si Halim nih. Kecil dia. Ini kan kandungannya gimana, ini kecil, tidak sesuai. Sudah 7 bulan, hanya beratnya berapa dulu? 7 on ya. Ini.
sudah masuk ke 7 bulan ini. Kayaknya kata Kak Yanti ya, maaf ini apa ustazah biasanya kalau begini ada pasien saya disuruh dibuang lagi nih, nggak berkembang. Ya takutlah saya di USG lah. Kecil sekali dia, melompat-lompat rasanya nggak tanggung ini. Kecil dia sampai ke salam di USG, kecil kali dia. Kata dokter Farus itu kan, ini memang biasa ini kecil ini, tapi masih bisa tidak kita buang karena dia sehat. Masih bisa dia ini tuh tumbuh dalam jangka 2 bulan lagi mau melahirkan. Banyak saya makan ubi, banyak saya makan jus pokat. Akhirnya besarlah dia, hampir mula lewat 4 kilo, sudah 3 kilo, 9 tahun dia lahir, besar mula dia. Senang dia. Padahal takut saya nih, ya Allah bagaimana lah kalau digugurkan, kan nampak sudah dia melompat-lompat gini kecil kali. Tapi takdir Allah dia hidup. Alhamdulillah ini si ganteng. Oh si Moli. Iya. Si Moli. Si Moli. Jadi apa tadi? Ya benar Adam, wahai anak Adam, kata Allah dalam kitab Taurat, jangan aku jadikan laka bagi engkau itu tetap dalam rahim ibu engkau dan ditutupi wajah engkau itu dengan selaput, ya, supaya tidak lepas engkau daripada rahim. Apa tuh? Ja'al tuh itu ya. Dan aku jadikan wajah engkau ila zahri umika kepada belakang punggung ibu engkau. Jadi anak itu menghadap dia, bukan ke sini, ke depan mukanya, di sini. Makanya kita tidak boleh ini dikusuk-kusukkan belakang. Kalau orang jangan dikusuk-kusuk. Saya sakit pinggang kan kalau mau melahirkan itu kan sakit sekali pinggang. Jangan dikusuk-kusuk, nanti merah mukanya ini. Mukanya merah, muka orang tuh saya kusuk-kusuk. Hijau nanti mukanya, kasihan. Kata Kak Yanti, jangan dikusuk. Tapi kan sakit sekali, jangan dipegang-pegang. Di sini rupanya mukanya itu. Karena kalau di depan nanti bau dia kan. Ada kita itu pasti dia terganggu, maka dibukanya itu ke depan. Sudah bentar ini jadi semua ayat Al-Qur'an itu Taurat itu benar, dibuktikan dengan kedokteran pun benar. Begitulah kejadian kita dalam kandungan. Lihatlah supaya jangan yuzika menyakiti akan engkau akan rihat ta'am, bau makanan. Kalau di depan, baulah makanan tadi kena dia, bayi tadi. Waja'altu laka dan aku jadikan bagi engkau mutakaan akan bersandar aniyamika daripada kanan engkau, mutakaan dan bersandar anisimalika daripada kiri engkau. Bisa juga kita di dalam kandungan itu bersandar kan, itu bulat kita tuh. Pak amal lagi maka adapun yang ayaminika daripada pihak kanan engkau, farqabadu maka itulah jantung. Maka di sebelah kanan itu jantung. Wa amal lagi dan adapun yang ansimalika daripada kiri engkau, fatihar maka itu limpa hati. Ini benar nih kalau diperiksa di sini hati, di sini jantung. Takkan. Wa amal tuka kiam dan amatu lam itu ya, alamatuka. Oh alamatuka dan aku ajari engkau, alamatuka aku ajarkan engkau kiam akan berdiri, wal qu'uda dan akan duduk fi batni ummika pada perut ibu engkau. Jadi dalam kandungan pun kita itu sudah diajar kita duduk, sudah ajar berdiri. Coba anak ini kan lasak di dalam kandungan itu. Tak macam gelombang tsunami. Saya orang ini kan lasak dalam kandungan macam gelombang tsunami. Pak. Dia sudah belajar berdiri, dia duduk, dia begini-begini. Sesuka dia. Kata Ustaz ini macam gelombang tsunami kelihatan. Pak, timbul ke sini. Ini kalau saya nggak sujud kan sering kalian nampak sujud kan. Kalau nggak seperti itu pasti dia berubah posisinya. Kata bidan. Saking lasak-lasaknya aktifnya orang ini di kandungan. Sujud napa Saidah kan bilang kan. Tuh sujud supaya orang ini bagus lagi posisinya. Macam si Hatim dulu dia kan sudah ke sini posisinya itu. Dia juga. Bukan lurus lagi ini, sudah dia begini. Berteng lah nih.
harus juga. Ini saya tidak usah sujud. Di USG ini bagaimana ini? Takut operasi, akhirnya disuruh, oh masih bisa ini, cobalah sujud, usahakan sesering-seringnya sujud, kata dokter. Dilihat di USG lagi sudah pas posisinya, sudah nempel sini kepalanya, terasa payah. Yatim itu di USG juga, takut juga karena kata nanti kalau tidak bagus letaknya nanti akhirnya kan dioperasi juga gitu. Alhamdulillah normal, berbalik dia kepada tempat semula. Jadi apa tadi? Diajari kita sudah dalam kandungan itu berdiri dan duduk. Allah ajarkan. Bibatni umika, pada perut ibu engkau, fahal maka adakah yakdir wala dzalika, kuasa engkau di atas demikian? Adakah kuasa di atas demikian? Ahadu khairi, oleh salah seorang khairi selainku. Ada yang sanggup. Mengapa? Membuat seperti itu selain daripada aku menciptakan kita dalam kandungan, bahkan diajarkan kita berdiri dan duduk dalam kandungan itu, diciptakan dengan sekian sempurna, dibalut lagi tadi dia dengan kulit tadi, dengan apa tadi, selaput. Palamma, maka manakala entamat muddatal hamluka, bahwa sempurnalah oleh masa kehamilan engkau. Kalau sudah sempurna masa kehamilan engkau, auhitu ila malak maukul bil arham. Auhitu, aku wahyukanlah ila malaki, kepada malaikat mewakil yang mewakili Allah, maksudnya bil arhami, dengan rahim. Ayah rajuka, bahwa mengeluarkan malaikat akan engkau. Jadi yang menolak kita keluar dari kandungan itu malaikat itu, supaya keluar kita. Jadi aku wakilkanlah malaikat untuk mengeluarkan engkau. Tapi ada juga yang payah keluar, ya kan? Sudah ditolak malaikat, mau dia bertahan lagi. Jadi itu hanya menguji kesabaran seorang ibu itu. Gitulah beratnya, supaya anak nanti juga tahu bersyukur. Gitulah beratnya seorang ibu melahirkan. Padahal bisa saja malaikat tiupnya keluar terus, iya kan? Tapi dengan proses-proses supaya seorang ibu tahu, merasakan bagaimana, supaya anak juga tahu berbakti. Susahnya orang tua melahirkan itu. Pahalanya juga kesabaran ibu tadi mendapat pahala yang besar gitu. Kemudian tadi apa tadi? Ayah juga bahwa mengeluarkan yang malaikat akan engkau, maka mengeluarkan yang malaikat akan engkau. Arisah min zanahir, daripada sehelai daripada sayapnya. Kemudian dengan sehelai sayapnya dibuatlah kita begitu. Diluncurkan dengan sehelai sayap malaikat tadi. Lala kasino, tidak ada bagi engkau gigi. Yang tahu yang engkau menggigit dengannya, kan kita tidak ada bergigi, ada orang bergigi. Begitulah dari kandungan, tidak kan? Wala yadun, dan tidak ada tangan. Tabut tisu yang engkau menggenggam. Wala kadema, dan tidak ada kaki. Tasta'abiha, yang engkau berjalan dengannya. Tidak bisa kita berjalan, tidak ada gigi kita, nggak ada tangan kita. Kemudian diciptakan itu semua. Sehingga bisa kita kokoh berjalan, bisa menggenggam kuat tangan, ya kan? Kadang-kadang bayi begitu lahir itu ada kan? Dipegangnya pula apa itu? Gunting dokternya. Iya, ada postingan itu orang yang dioperasi itu, anak bayi itu digenggamnya lah gunting dokter tadi. Itulah langsung diberi Allah dia. Diberi kekuatan yang asalnya nggak bisa menggenggamnya kan, bisa menggenggam. Wambatulaka, dan aku tumbuhkanlah bagi engkau arkani, dua susu. Rakika, ini yang lembut, bisa dari umika, pada dada ibu engkau. Jadi kita diberi lagi air susu daripada susu ibu kita. Kasih dua susu yang lembut, karena enak dia mengisapnya, nggak agak keras macam kompeng kan. Sehingga mudah dia mengisapnya. Ya jerian yang mengalirlah labanan, akan susu khalisan yang bersih. Susu itu bersih, padahal dari makanan ya, dimakan, masuk lagi ke perut, udah diproses itu ya kan. Baru dia lagi ke sini. Itu dengan proses tapi bisa menjadi bersih itu susu.
Nah, itulah kuasa Allah. Haram pisata yang panas ia pada musim dingin. Susu itu kalau pada musim dingin dia menjadi panas. Sehat makanya minumnya. Ini musim panas dia menjadi dingin. Haram yang panas ia pada musim dingin. Nah, keluar susu itu dia itu pesem-pesem. Ada dingin dia. Wah, baradin dan dingin ya pisai pada musim panas. Kalau pada musim panas dia menjadi dingin ya. Supaya jangan anak yang meminum itu panas dalam. Paham? Wa alkaitu mahabbataka dan aku campakkanlah kecintaan engkau. Dan aku jadikan alkaitu itu aku temukanlah akan engkau. Alkaitu aku temukanlah akaita ya. Aku temukanlah akan engkau. Mahabbataka akan kecintaan engkau dan menemui engkau akan kecintaan engkau pikal bi abawaika pada hati kedua orang tua engkau. Kemudian Allah tumbuhkan kasih sayang di hati kedua orang tua kita, kan gembira orang tua menyambut kita lahir. Allah tumbuhkan kasih sayang. Kalau enggak kan ada orang itu enggak ada bahagia dia lahir, dibuangnya kita macam mana? Dibuangnya ke laut. Macam-macam kejadian itu. Ya kan? Ini orang tua kita sayang, bahagia dia menyambut kelahiran kita, kan bersyukur kita. Allah bukan akan kecintaan kedua orang tua engkau pada hati abuaika kedua orang tua engkau temui akan kecintaan pada hati kedua orang tua engkau. Para yasba'an hatta tastaba, maka tidak kenyang keduanya hatta tastaba sehingga engkau kenyang. Orang tua kita itu nggak mau dia. Artinya dia dulu kan kita dulu makan kenyang, ya kan? Saya kejar-kejar dulu orang ini makan, disuap-suap baru saya makan, kan begitu. Orang tua kita itu kasih sayangnya, ya kan? Disuapkan dulu anaknya itu, dinenenkan dulu anaknya itu. Saking sayangnya nggak tertidur pulas, itulah orang tua. Supaya anak tertidur di ayun-ayun, baru dia tertidur. Wala yarkada wala yurkad, dan tidak tidur ianya orang tua. Dan tidak wala yarkad dan tidak tidur ya hatta sehingga tertakat sehingga lelaplah oleh ia anak, sehingga tertidur ya anak. Jadi tidur dulu anak, baru tidur orang tua tadi. Tak mungkin anak tadi ngeng orang tuanya tidur. Nah, ya kan? Tidurkan dua anak bayi tadi. Itulah Allah ciptakan kecintaan di dalam hati orang tua kepada anak. Palamma maka manakala kawi kuatlah oleh zahruka punggung engkau. Kalau udah kuat punggung engkau, wastadara idaruka dan kokohlah oleh apa namanya itu? Kokohlah oleh stamina engkau. Manakala kuat punggungmu dan kokohlah oleh stamina engkau, kekuatan engkau. Daruka itu ya, stamina. Barazani bil ma'asi, mulailah engkau bermaksiat kepadaku. Memulailah engkau ni akan aku memulailah engkau ni akan aku bil ma'asi dengan maksiat. Kalau kau sudah kuat, ya kan Roni? Sudah kokoh, dibuat penglihatan, pendengaran, dikasih segala-galanya, sudah kokoh, bermaksiat engkau kepada aku, kata Allah. Wa'tama dan ala makhlukin, dan engkau memperpegang di atas makhluk. Engkau juga berpegang meminta tolong kau kepada makhluk, bukan kepada aku. Padahal yang menciptakan kamu itu, yang menolong kamu dari kandungan itu aku semuanya, kata Allah. Ya kan? Sampai kau dikeluarkan, sampai kau diberi kekuatan. Begitu kau sudah kuat, kokoh, engkau sudah kokoh, punggung kau sudah kuat, punggung engkau sudah berstamina kuat, ya kan? Kau bermaksiat kepada aku, kata Allah. Malah engkau tidak mau berpegang kepada aku. Kau berpegang kepada manusia. Artinya bersandar kepada manusia, bukan kepada Allah. Orang tak tamat dan tidak engkau berpegang alaiya di atasku. Wastastarat dan engkau tutupi, wastaratta dan engkau tutupi. Mimman daripada orang yaraka yang melihat ia akan engkau.
Wa barizini, dan engkau jahirkan akan aku bil ma'asi dengan maksiat. Fi khalwatika, pada waktu sunyi engkau. Jadi kepada orang takut engkau, kepada manusia takut engkau tutupi kesalahanku di manusia. Tapi kepada aku yang maha nampak, engkau bermaksiat secara diam-diam. Padahal diam-diam pun engkau bersunyi-sunyi nampak aku kerjamu, kata Allah. Roni, kalau kamu mencuri nampak aku, ya kan? Kalau kau bermaksiat apa kerjamu itu aku nampak, kau sembunyikan daripada aku, dari manusia, ya kan? Padahal aku nampak. Engkau bermaksiat kepada aku padahal aku nampak, tapi dari manusia engkau sembunyikan, engkau berpura-pura baik di sisi manusia. Wa tastahi minni, dan engkau tidak malu daripada aku. Engkau enggak malu pada aku. Bermaksiat engkau pada aku enggak kau malu. Sama manusia itu malu kau tutup-tutupi kesalahanmu. Bahkan kau tuduh orang lagi berbuat salah. Kau kambing hitamkan orang. Kau sama kesalahan kau kambing hitamkan orang. Tak malu, kata Allah kau kepada aku. Wa ma'ahaza, dan beserta ini, inda autani, jika engkau memintakan aku, ajib tuka, aku perkenankan lagi permintaan engkau. Jadi walaupun engkau tadi bermaksiat kepada aku, ya kan? Engkau meminta kepada aku juga aku kabulkan sudah. Aku juga kabulkan. Beserta ini kejadian pun engkau meminta kepada aku kabulkan. Wa isa'altani, dan jika engkau meminta kepada aku, a'taituka, aku berikan akan engkau. Masih diberi Allah kita rezeki. Kalau kita menyuruh pada Allah masih dikabulkan Allah, Maha Pengasihnya Allah kepada kita. Wa intubta, dan jika engkau tobat ilayya kepada aku, kabirtuka, aku terimakan engkau. Jadi kalaupun sudah engkau bermaksiat begitu kepada aku, ketika engkau minta tobat, minta ampun, aku ampuni lagi dosa engkau. Kata Allah. Itulah Maha Pengasihnya Allah. Qauluhu, katanya hadis, wallazi la ilaha illa khair, maka demi allazi yang tidak ada Tuhan atas selainnya, inna ahadukum, sesungguhnya salah seorang kamu, layak mal bi amali ahli jannah, sungguh beramal engkau dengan amal ahli surga. Ay, artinya bil imtisali, dengan menjunjung awamiri perintah, wa nabi nawahi, dan menjauhkan larangan. Sungguh kita beramal nanti dengan amal ahli surga, kita kerjakan segala perintah, kita jauhkan larangan. Hatta, sehingga mayakunu, tidak adalah bainahu, diantaranya orang, bainaha, dan diantaranya surga, ya, bergulama surga tadi. Illa jirak, kecuali satu jirak jarak kita dengan surga. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat. Hadza tamsil, ini misal lisyaddatil qarabi minha, bagi bersangatan dekatnya, minha daripadanya surga. Itulah dekatnya kita dengan surga kalau kita beramal baik. Fayasbiqu alaihi kitab, maka telah terdahulu atasnya oleh kitab, tapi kitab kita sudah ditentukan nanti. Artinya hukumnya itu allazi, yang kataba, yang telah ditulis, kutiba, yang ditulislah lahu, baginya orang, fi batnihi ummihi, pada perut ibunya, Allahul mahfuz, ataupun pada lauhul mahfuz, mustanadu ila, yang disandarkan ila sabakir, kepada terdahululah ilmihi, ilmunya Allah, yang kadim pihi, padanya telah terdahulu ilmu Allah. Fayamal bi amal ahli nar, maka memperbuat ia dengan amal ahli neraka, artinya min ma'asiat, daripada maksiat. Fayadkhaluha, maka masuklah ia akannya neraka. Jadi sekalipun tadi jarak kita dengan surga dan dengan surga tadi hanya sejirak, dengan banyaknya kita berbuat baik, kita tinggalkan larangan, tapi takdir ditulis kita menjadi ahli neraka, maka ada saja perbuatan yang dilakukan dosa, sehingga gara-gara dosa yang sedikit tadi hancur, gara-gara nilai setitik hancur gulai sebelahnya. Gara-gara satu maksiat kita masuk neraka, padahal sudah dekat ke surga. Kita berbuat amal yang jahat tadi, maka mengamal ia dengan amal ahli neraka, daripada maksiat masuk dia ke neraka. Nauzubillah. Inilah kita minta di akhir hayat kita itu husnul khatimah. Dari hayat kita itu melakukan kebaikan. Jangan awal-awal melakukan kebaikan, di akhir-akhir berbuat jahat. Tapi kita minta takdir kita itu, takdirnya dari awal baik sampai di akhir hidup kita baik. Amin ya rabbal alamin.
Wa inna ahadukum, dan sesungguhnya salah seorang kamu la ya'mal bi amal ahli nar, sungguh engkau beramal dengan amalan ahli neraka, hatta sehingga mayakunu barang adalah bainahu di antaranya orang wa bainaha dan di antaranya neraka illa zira, kecuali 1 zira. Ada orang karena banyaknya amal maksiatnya dekatnya dengan neraka tadi 1 zira juga. Ya kan? Fasbik alaihi kitab, maka telah terlalu atasnya oleh kitab. Takdirnya sudah ditulis. Amal bi amal ahli jannah, maka memperbuat dia dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, maka masukkannya surga. Seperti kisah niat kemarin, asalnya dia maksiat. Begitulah sudah dengan neraka tadi. Tiba-tiba di akhir hidupnya takdirnya ditulis Allah dia menjadi orang yang baik, tiba-tiba dia di akhir hidupnya dia bertobat. Ya kan? Dia beringinan untuk berubah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, menjadi ahli surga. Memperbuatlah dia amalan surga. Berusaha dia ingin menjadi baik, bertobat dia. Bertobat kan amal ahli surga. Dia berusaha merubah. Pergi dia naik menjumpai saudaranya ingin dibimbing, tiba-tiba jatuh meninggal. Akhirnya dia meninggal keadaan baik karena niatnya tadi baik. Kenapa? Dia karena memang takdirnya ditulis ahli surga, walaupun dia tadi dekat dengan neraka, di akhir hidupnya dia memperbuat baik, diterima taubatnya, dia masuk surga. Bihukmil qadri jarin, dengan hukum takdir yang telah berlaku alaihi atasnya seseorang. Paman sabakat lahu, maka orang yang telah terdahululah baginya orang syaadah oleh kebahagiaan, sarfullahu kalbahu, memalingkan oleh Allah akan hatinya ila khair, kepada kebaikan. Orang yang Allah takdirkan dia menjadi baik, maka Allah palingkanlah hatinya itu akan berbuat baik. Orang yang Allah takdirkan dia bahagia, maka hatinya itu dipalingkan untuk melakukan kebaikan. Hal itu Jai. Kalau takdir kita baik, maka Allah tetapkan hati kita istiqamah dalam melakukan ketaatan, kebaikan. Istiqamah kita mengaji. Paham Roni ya? Jadi istiqamahkan diri kita itu ulpa, bakti supaya Allah takdirkan kita itu menjadi orang yang baik. Paham Mira? Jadi siapa yang Allah paman sabakat, maka telah terdahululah baginya seorang akan kebahagiaan, maka memalingkan Allah akan hatinya kepada kebaikan, bihukmil kitab, dengan menghukum kitab. Kitab tadi, kitab tulisan tadi ya kan, lahu baginya seorang bihi dengannya kebaikan. Paman sabakat, dan orang yang telah terdahululah lahu baginya orang oleh sakawah, kesengsaraan. Wa'iyyazubillah, dan kita mohon berlindung daripada Allah. Halaman berapa ini? 19 ya. Lanjutannya 20 ya. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala, karena adalah ia biaksihi, dengan sebaliknya kita berlindung supaya Allah jangan menjadikan kita orang yang buruk. Jadikanlah palingkan hati kami ya Allah untuk selalu melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi ya. Wafi ba'di riwayatin, dan sabit pada sebagian riwayat, hadar hadis, ini hadis, innamal a'malu, hanya setiap pekerjaan, bil khawatim, itu dengan apa Jai? Khawatim artinya Penutup. dengan penutup. Hanya setiap pekerjaan itu ada dengan penutup. Ada kesimpulannya. Tapi hadis, dan sampai pada hadis, i'malu, engkau perbuatlah. Fakulu, maka tiap-tiap. Maisyur, apa artinya Jai? Kemudahan. Maka tiap-tiap ada kemudahan. Lima khalaka, bagi barang telah menciptakan oleh Allah lahu baginya orang. Ima ada kala ya. Mangkana, orang yang adalah baginya itu daripada ahli bahagia, maka mudahlah ia untuk mengamalkan maka mudahlah ia beramal ahli kebaikan. Ma ada kala orang yang adalah min ahli syahadah, daripada ahli kebaikan, pamasyara, maka mudahlah ia li'amali, untuk melakukan ahli bahagia, melakukan perbuatan yang untuk membahagiakan. Wa amman, adapun orang yang adalah ia daripada ahli kesengsaraan, maka mudahlah ia li'amalin, untuk mengamalkan ahli kesengsaraan. Sekarang mudah dia untuk melakukan maksiat.
Kalau Allah menghendaki dia itu untuk sengsara, ada saja jalannya Allah buat dia maksiat. Fakulubul, maka sebermelah hati yang Allah menciptakan biadillah dengan kekuasaan Allah. Yasrifuha, memalingkan iakannya hati kaifa yasa, bagaimana ia kehendaki. Makanya kita berdoa itu, ya muqallibul qulub, wahai orang yang membolak-balikkan hati, sabit qulubi ala dinika wa ala taati, tetapkan hati kami ya Allah di atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku orang yang telah menzalimi diriku sendiri. Nah, itu kita minta. Karena Allah yang membolak-balikkan hati hamba itu. Kama isyara ilaihi Nabi, sama seperti barang telah mengisyarahlah kepadanya oleh Nabi Muhammad SAW biqaulihi, dengan katanya Nabi, kulubu, apa kata Nabi ini? Kulubul, mana sambungannya? Kulubul halki, hati hamba, baina asba'aini, di antara anak zari, min asabi illah, daripada anak zarinya Allah azza wa jalla. Ini bukan kita pahami anak zari ya. Maksudnya itu isyarah genggaman, di antara genggamannya Allah. Yukalibuha, yang membolak-balikkan iakannya hati kaifa yasa, bagaimana ia menghendaki. Pamaukupun, maka terhentilah man orang. Apa tuh maknanya tuh? Bidai amalihi, dengan memulai ya. Badai ya. Dengan memulai amalnya bisa'adah, dengan kebahagiaan. Wa katamalaha biha, dan menyempurnakan ia baginya kebahagiaan biha, dengannya amalan. Wal mahdur, dan celaka, orang celaka aksuhu, sebaliknya. Jadi kalau Allah memang menghendaki dia itu bahagia, maka dia akan ada saja jalannya untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Kemudian disempurnakan pula ketaatannya itu. Di ujung-ujungnya dia juga menjadi ahli taat. Tapi kalau Allah menghendaki dia itu maksiat, Allah palingkan dia selalu hatinya itu kemaksiat, melakukan maksiat. Na'udzubillah. Wa kaja, demikianlah man bada'a, orang yang memulai oleh Allah, orang yang memulai amalannya dengan kebaikan, wa khatamalahu, dan menyempurnakan ia baginya bisyari, dengan keburukan. Wa iyazubillah, dan kita berlindung daripada Allah, la aksu, tidak sebaliknya. Demikian lagi orang yang memulai amalnya dengan kebaikan, kemudian menyempurnakannya dengan keburukan. Ada juga orang asalnya dia baik, kemudian di ujung-ujungnya dia buruk. Kita berlindung daripada Allah daripada demikian. Nuktatun, sedikit lagi, satu yang penting, min lutfillahi ta'ala, daripada kelembutan Allah Ta'ala, sifat latif Allah itu, anengkalaba, bahwa membalikkan iakan manusia, hati manusia, min khairi ila syari, daripada kebaikan kepada keburukan. Nadirun, itu jarang kejadian orang yang asalnya itu baik menjadi buruk, yang banyak buruk menjadi baik. Itu pada ujungnya itu salah satu sifat kelembutan Allah. Wal kasir, dan kebanyakan aksuhu, sebaliknya berarti orang yang asalnya buruk menjadi baik, bertobat di ujungnya. Itu salah satu sifat kelembutan Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan nanti dari awal kita itu baik sampai di akhir hidup kita itu Allah palingkan segala hati kita, perbuatan kita untuk melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.